yang kayak perkenalkan, nama saya Siva Yamasito. Kakak bisa memanggil saya Siva. Di sini izinkan saya untuk melakukan wawancara kepada kakak terkait wawancara profesi. Siap-siap. Sebelumnya kakak bisa menjelaskan namanya gimana ya kak? Aku nggak tahu sih. Kakak bisa menjelaskan perjalanan hidupnya kakak dan biografinya kakak seperti apa? Terkait profesi. Oke. Dulu aku pertama kali ada di bidang busana itu ya karena dari kecil sih itu emang suka desain kayak gitu. Terus akhirnya waktu SMK itu bingung antara mau masuk SMA atau SMK gitu. Dan terus akhirnya akhirnya masuk aja ke SMK tetap busana di SMK 3. Itu di situ itu aku juga kan di desain di tata busana itu kan ada 2 peminatan. Yang satu itu lebih ke produksi atau penjahitan atau wirausaha kayak gitu. Nah yang satu lagi itu desain. Aku itu selalu masuk ke desain itu. Peminatannya masuknya desain. Jadi emang dari SMK gitu ya itu lebih suka desainnya. Tuh kan emang dalam buatan busana itu awalnya emang desain gitu daripada jahit. Jadi emang lebih cocok ke profesi desainer. Ini masuk juga di UM jurusan tata busana. Itu waktu peminatan, kita juga ada peminatan di kampus. Itu juga ada peminatan desain sama satunya itu Adi Busana. Desainer sama Adi Busana. Nah, aku maksudnya juga yang desainer. Dari orang tuanya kakak ada yang jadi desainer juga apa enggak? Orang tua nggak ada, tapi cuma jahit. Oh gitu. Sama-sama. Jadi masih linear ya. Kakak ngambil desainnya, mungkin ibunya bisa jahit. Iya, inspired saya. Inspired by. Kakak ada pengalaman akademis atau pelatihan yang diikuti selama kuliah nggak kayak bahkan juara apa gitu? Juara nggak pernah kalau juara, tapi finalis saja. Finalis lomba batik gitu kan di aku sendiri itu cenderung ke sesuatu yang handcraft, lebih suka sesuatu yang handcraft kayak batik, rajutan sulam kayak gitu. Nah waktu yang aku jadi finalis itu lomba modest batik. Modest itu busana muslim tapi batik. Nah itu batiknya aku bikin sendiri juga. Oh yang di Instagramnya kakak. Oh iya katanya di pin ya. Benar. Ini gitu. Terus kayak kalau pelatihan ikut banyak banget. Pelatihan batik itu aku ikut 3 kali dan itu setiap semester antara. Jadi kakak ini lebih suka kayak yang batik-batik daripada yang modelnya biasa-biasa aja. Lebih suka kayak kan bikin busana itu ada yang kayaknya beli gitu kan biasanya. Nah aku tuh suka yang bikin sendiri gitu kayaknya, entah batik, entah ngerajut. Itu kan kalau yang di pin fotonya kan ada yang kayaknya aku rajut juga. Iya. Kalau kayak berarti kakak itu cuma beli bahan polosannya terus kakak olah sendiri terus dijadikan baju. Benar. Kalau profesi kakak ini kan kakak ini sambian atau bukan? Yang asdos. Bukan yang desainer ini. Desainernya iya. Sambian. Jadi kalau profesinya ini dimulai sejak yang desainer. Iya. Desainer malah sejak masuk kuliah gitu. Dia masuk kuliah berarti kakak juga kerjanya itu sambil jadi desainer itu. Biasanya juga aku terima jasa desain gitu.
punya desain. Yang kayak di Instagramnya Kak yang di bio itu juga. Itu tugas sih. Oh, itu tugas. Tapi yang aku terima jasa desain ya kayak gitu kayak. Kalau dari jadi desainer ini pengalaman paling berharga yang kakak dapat itu apa? Itu apa ya? Semua itu kayak ada sebab akibat, kayak ada yang sesuatu yang berkesinambungan. Nah dulu itu aku kenapa bisa sampai jadi asdos itu juga gara-gara kan di kita ada grand show, ada grand show buat tugas akhir. Nah itu gara-gara aku di situ kan menang sesuatu, menang best creative fabric. Best creative fabric itu gara-gara aku pakai rajutan Yang buat sendiri itu kan? nah gara-gara itu aku tuh jadi dikenal sama dosen-dosen. Nah dari situ itu sebelum masuk di asdosnya D4 aku jadi dosennya S1 dulu gitu. Oh gitu. Nah, setelah jadi dosen S1 itu baru dosen D4 juga ikut lihat aku gitu. Berarti dari yang tugas akhir itu tadi hanya bisa membantu kakak buat dapetin progresnya. Kalau menurut kakak sendiri dari seorang desainer itu resiko terberatnya apa dan mungkin kayak resiko yang biasanya terjadi itu apa? Risiko terberat. Apa ya kalau risiko terberatnya desainer? Tadi dulu ya. Risiko terberat desainer itu gini sih. Sesuatu yang kita buat itu kan nggak selalu orang lain suka juga. Iya. Nah itu kayak jadi suatu challenge gitu. Sedangkan profesi desainer ini antara memuaskan hasrat apa ya fantasiku buat jadi baju. Nah kan tapi nggak semua orang suka gitu. Nggak semua orang bisa suka. Itu sih tantangan terberat. Berarti harus benar-benar kalau misalkan mau orang itu suka harus nunggu request dari orang yang tadi ya. Bener-bener. Susah ya kalau sudah buat susah-susah ya. Iya. Bener-bener. Nah itu. Kalau untuk targetnya kakak 1 tahun atau 2 tahun, 5 tahun mendatang itu apa? Cita-citanya kakak untuk desainnya? Kalau untuk desainer gini kan pengenku sih masih mau lanjut studi dulu, lanjut S2. Nah biasanya setelah lanjut S2 setelah misalkan nanti suatu saat udah jadi dosen sini itu masuk ke komunitas desainer Malang itu lebih gampang lagi gitu. Jadi pengenku gitu sih lanjut studi dulu baru nanti beneran jadi desainer di komunitas desainer Malang gitu. Komunitas desainer Malang itu yang tergabung sama siapa lagi? Pak Agus, iya benar. Indonesian Fashion Chamber, IFC. Itu sih. Atau mungkin kakak mau coba kayak yang jadi desainer inspirasi. Atau mungkin kakak nggak ingin jadi guru di SMK-nya kakak ya? Enggak sih kalau guru mikir dosen. Dosen. Kan dulu udah pernah PPL, udah tahu rasanya bedanya antara ngajar SMK sama ngajar kuliah. Kalau menurut kakak lebih enak yang mana? lebih enak kuliah, lebih enak ngajar anak kuliah. Kenapa? Karena udah dewasa gitu. Jadi kita nggak perlu dikte satu-satu, tapi mereka kan udah bisa berpikir kreatif. Oh, berarti kalau anak SMK itu kakak benar-benar ngasih kalian Iya benar-benar perlangkah gitu. susah ya kak. Berarti jadi guru nggak cocok. Enggak sih antara mau menekuni desainnya atau pengen buka usaha. Semoga bisa. Tapi usahanya ya terkait handcraft itu sih, kayak antara batik atau kayak rajutan. Apa motivasi yang bisa disampaikan yang biasanya kakak sampaikan ke mahasiswa yang juga ingin jadi kayak kakak?
Motivasinya Duh, gimana ya, motivasinya itu ya harus benar-benar rajin dan niat kamu mengerjakan sesuatu, jadi nggak setengah-setengah gitu. Kalau setengah-setengah, dosen tuh nggak akan melihat kamu. Dan kalau apa ya, semua relasi yang aku dapat sendiri itu semua dari dosen. Jadi apa ya, pinter-pinternya kita aja dalam mengerjakan sesuatu yang emang udah kita pilih, udah kita ambil gitu. Kalau motivasi yang kakak dapat sampai titik ini yang bisa buat kakak kayak aku tuh bisa itu, apa ada yang ngasih kakak motivasi Eksternal ya di luar kakak sendiri? motivasi ya pengen hidupnya lebih baik aja sih. Dulu kan aku kenapa apa agak lama lulusnya tuh gara-gara ekonomi sih. Jadi yang buat kakak ya ayo kamu pasti bisa itu jadi Karena ekonomi. Tapi kalau kakak jadi kakak, karena kan menggambar itu menurut saya susah. Masa? Iya susah sekali, saya gak bisa gambar soalnya. Berarti kakak benar-benar happy sama profesinya yang sekarang ya? Jadi gak ada rasa terpaksa sama sekali ya, karena dari awal memang sudah ini pilihanku. Caranya nentuin kayak kan mungkin kakak dari kecil udah nentuin kayak oh ini pilihanku, ini aku maunya kayak gini. Itu orang tuanya kakak benar-benar mendukung atau masih kayak ada jangan itu nanti kalau misalkan kamu kayak gini gitu ada? Ya ada. Kalau orang tua justru mendukung banget gitu. Itu alhamdulillah berarti ya, karena kadang ada orang tua yang kayak mikir ya pasti itu habisnya mahal. Ya. Alhamdulillah berarti ya, karena satu jalan sama ibunya kakak tadi. Benar-benar. Siap. Terima kasih, saya sudah merepotkan kakak sudah memulangkan waktu untuk diwawancari. Terima kasih banyak. Kalau ada salah kata saya mohon. Terima kasih. Sama-sama juga maaf ya kalau aku. Ya nggak apa-apa.